Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Komalasari. Saya dari Manajemen 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi MSDM dari pertemuan 2 hingga 7. Artian MSDM dan fungsinya. Secara umum, MSDM merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. MSDM dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen, sumber daya manusia, pengelolaan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan merupakan salah satu upaya perusahaan dalam menetapkan manajemen MSDM. Selanjutnya, fungsi MSDM. Ada beberapa fungsi yang bisa dijadikan acuan kerja MSDM secara umum. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengamati kebutuhan MSDM secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu ada fungsi upah. Perencanaan pengarahan. Selanjutnya itu ada fungsi MSDM. Ada beberapa fungsi yang bisa dijadikan acuan kerja MSDM secara umum. Yang pertama itu ada perencanaan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengamati kebutuhan SDM secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada rekrutmen hingga pemberhentian. MSDM juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik. Yang ketiga itu ada fungsi pengupahan. Yang keempat itu ada penilaian kinerja dan pengembangan karir. Di sini dilakukan penilaian kerja secara berkala berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan karyawan yang sudah berkembang di waktu yang sama. Disediakan pula kesempatan jenjang karirnya untuk karyawan yang sudah memenuhi kualifikasi sehingga karyawan bisa memiliki motivasi dalam kemampuannya. Selanjutnya ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Menurut Mattis dan Jackson 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya itu ada tujuan perencanaan dan fungsinya. Contoh tujuan perencanaan SDM yaitu agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut, maka proses tersebut harus didasari oleh demand and supply. Fungsi perencanaan yang pertama bisa membantu di Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat membantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Yang kedua itu ada perencanaan sumber daya manusia, juga bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja produktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Selanjutnya ada tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada menganalisis tujuan. Anda bisa menguraikan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut menjadi lebih rinci, yakni menjadi tujuan setiap divisi perusahaan. Contohnya, Anda harus menentukan apa tujuan dari divisi marketing, keuangan, produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada inventarisasi SDM. Setelah Anda mendapatkan nilai kebutuhan SDM dari hasil analisis tujuan organisasi, maka selanjutnya ketahui tentang informasi SDM yang tersedia di perusahaan Anda saat ini. Hal yang termasuk dalam inventarisasi SDM yaitu kapasitas, kemampuan, jumlah, latar belakang, pendidikan, hingga potensi tenaga kerja. Yang ketiga, memperkirakan demand dan supply SDM.
Pada tahapan ini akan dibutuhkan data SDM yang akurat agar dapat mempraktikkan kebutuhan perusahaan, mencatat dan mengolah data tenaga kerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi online yang terintegrasi. Kemudian ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan. Faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang penting dalam perencanaan SDM. Yang kedua, ada perubahan. Selanjutnya itu perubahan karena perubahan bisa saja terjadi kapanpun, sehingga HR harus bisa berpikir kreatif dan fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Yang ketiga yaitu teknologi. Seorang HR harus bisa memahami kepentingan teknologi untuk kelancaran operasional perusahaan. Rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Proses rekrutmen ini penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. Tujuan rekrutmen yaitu agar perusahaan dapat dimiliki tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lain. Agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan tepat, tak jarang rekrutmen pun harus melalui berbagai tahapan. Bagaimanapun juga perusahaan tentu ingin memperoleh tenaga kerja yang mampu menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu ada metode rekrutmen. Agar lebih jelas, mari kita simak penjabarannya di bawah ini. Yang pertama, metode rekrutmen tertutup. Metode rekrutmen tertutup ini adalah proses rekrutmen yang dilakukan dengan mencari calon karyawan dari internal perusahaan. Metode rekrutmen ini dapat dilakukan dengan cara vertikal atau cara horizontal. Yang kedua ada metode rekrutmen terbuka. Metode rekrutmen terbuka adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Metode ini dapat dilakukan perusahaan pada saat ekspansi bisnis karena kebutuhan tenaga kerja meningkat. Selanjutnya ada proses rekrutmen. Berikut ini alur rekrutmen karyawan yang efektif dan dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan posisi atau jabatan. Di sini mengidentifikasi posisi baru atau pergantian karyawan di perusahaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Keputusan dalam merekrut karyawan baru sebaiknya seimbang dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan yang sudah ada. Yang kedua yaitu ada publikasi lowongan kerja, yaitu menginformasikan lowongan kepada karyawan yang lama karena besar kemungkinan terdapat kandidat internal perusahaan yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. Yang ketiga itu ada review lamaran yang sudah masuk. Tinjau kembali lamaran yang sudah masuk, lalu lakukan seleksi berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan perusahaan. Pelamar kerja dinilai berdasarkan syarat yang dipenuhi untuk selanjutnya dihubungi kembali oleh tim HRD. Yang keempat yaitu ada wawancara kandidat berkompeten. Setelah mendapatkan kandidat berkompeten, dari mereview lamaran yang masuk, proses rekrutmen yang selanjutnya adalah menjadwalkan wawancara kerja dengan mereka. Yang kelima, pilih kandidat karyawan yang paling berkualitas. Memilih kandidat yang paling berkualitas dari hasil wawancara sebelumnya. Jangan lupa untuk memberitahu kandidat mana yang lolos dan tidak. Yang keenam ada negosiasi gaji dan tanggal masuk kerja. Yang ketujuh menyambut karyawan baru. Selanjutnya itu ada seleksi. Seleksi adalah suatu kegiatan perusahaan atau instansi untuk memilih pegawai yang tepat dan dalam jumlah yang tepat pula dari calon yang dapat ditariknya. Sebenarnya antara analisis jabatan dan seleksi adalah dua hal yang saling tergantung, sebab metode seleksi yang tepat harus ditunjang oleh analisis jabatan yang tepat, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya ada tujuan seleksi. Adapun tujuan seleksi yang pertama
yaitu menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat. Yang keempat, yaitu memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang kelima, yaitu memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Selanjutnya ada proses seleksi. Menurut Dan Cross, Davis, dan Stephen Robbins 2009, proses seleksi terdiri dari langkah-langkah. Masing-masing pembuat perusahaan menyediakan informasi yang akan membantu mereka memprediksi apakah pemohon akan menjadi pekerja yang sukses. Salah satu cara untuk konsep ini adalah memikirkan setiap langkah dalam proses seleksi sebagai rintangan yang lebih tinggi dalam perlombaan. Selanjutnya itu ada aspek-aspek seleksi karyawan. Yang pertama yaitu ada keabsahan. Keabsahan dalam teks untuk seseorang merupakan tingkatan di mana perubahan perkiraan berkorelasi nyata dengan suatu kriteria tertentu. Yang kedua yaitu ada kehandalan. Kehandalan diartikan sebagai tingkat di mana suatu teknik pengukuran kriteria pribadi pelamar memberikan hasil yang stabil dan taat asas. Yang ketiga yaitu ada biaya. Biaya berperan penting dalam mencapai keberhasilan penyeleksian. Dengan biaya total yang sama untuk menyeleksi pelamar dengan jumlah yang sama, maka peluang mereka yang lolos akan berbeda jumlahnya. Yang keempat yaitu ada kemudahan pelaksanaan. Kemudahan pelaksanaan tes seleksi juga sangat diperlukan, antara lain mulai dari kondisi instrumennya sampai dengan kualitas pelaksanaan dan para ahli. Semakin tinggi derajat ahli pelaksanaan tes penyelesaian, maka mudah penyeleksian dilakukan. Materi yang selanjutnya itu ada fungsi pengembangan tenaga kerja. Menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa pengembangan karyawan adalah suatu usaha untuk meningkatkan teknik, teoritas, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Perusahaan yang dinamis akan berusaha mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap segala pengaruh. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk pengembangan. Program pengembangan harus dituangkan sesuai dengan prosedur, anggaran peserta, kurikulum, dan waktu pelaksanaannya. Program pengembangan berprinsip pada peningkatan efektivitas dan efisiensi tenaga kerja masing-masing karyawan pada jabatannya. Program pengembangan karyawan suatu perusahaan hendaknya diinformasikan secara terbuka kepada semua karyawan atau anggota supaya mereka mempersiapkan dirinya masing-masing. Jenis pengembangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal.